Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Babin Kamtibmas Kelurahan Kelawasi, Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat mendirikan rumah belajar untuk anak-anak putus sekolah dan tidak mampu di Papua Barat. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Sandri Yusuf. Halo, selamat siang Pak Sandri. Halo, selamat siang Mbak Tari. Pak Sandri, terkait pendirikan sekolah begitu, bagaimana awal mula Anda tergerak hatinya untuk mendirikan rumah belajar? Baik Mbak Tari, mungkin kami eh, ceritakan sedikit bagaimana asal mula kami mendirikan rumah belajar ini. Kebetulan kami bertugas di wilayah Kelurahan Kelawasi yang tingkat kriminalitasnya itu sangat tinggi dan ini juga didominasi oleh anak-anak. Dan melihat dari latar belakang itu, kami turun ke lapangan, kami cek bahwa kenapa sampai tingkat kriminalitas itu tinggi. Dan melibatkan anak-anak, rupanya mereka tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali akibat dari eh, ketidakmampuan keluarga untuk membiayai anak-anak mereka untuk bersekolah. Lalu rentang berapa tahun yang bisa belajar di rumah belajar Pak Sandri tersebut? Untuk anak-anak yang belajar di rumah belajar ini mulai dari mereka yang umur 6 sampai dengan 15 tahun. Bahkan sudah ada yang dewasa pun ikut belajar di rumah belajar kami ini, Mbak. Sudah ada berapa siswa Bapak saat ini? Dari rentang waktu kami membuat rumah belajar ini dari tahun 2017 hingga saat ini untuk jumlah murid yang sudah eh, menerima layanan di rumah belajar ini sudah hampir sekitar 300 siswa untuk mereka yang tidak mampu dan untuk yang putus sekolah itu kami sudah sekitar 600 siswa yang kami didik di rumah belajar ini. Baik Bapak, itu artinya total mungkin sekitar 600 siswa begitu ya. Lalu apakah kegiatan mengajar ini dilakukan setiap hari Pak Sandri? Baik, Mbak. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar sendiri di rumah belajar ini kami lakukan setiap hari dari pagi dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang dan nanti di sore hari kami lanjutkan dengan pendidikan karakter dan juga eh, pendidikan keagamaan di sore hari. Lalu apakah ada relawan yang turut membantu Anda untuk mengajar Bapak? Untuk relawan sendiri kebetulan kami dibantu oleh beberapa tenaga relawan dan juga dibantu dari beberapa yayasan yang berkolaborasi dengan kami di rumah belajar ini. Jadi kami memiliki ada untuk rumah belajar sendiri itu sekitar empat tenaga pendidik untuk di rumah belajar dan untuk relawan-relawan itu kami punya 30 relawan yang mengajar bergantian di rumah belajar kami untuk anak-anak yang putus sekolah yang kami ikutkan dengan kegiatan kejar paket gitu. Lalu Pak Sandri, untuk buku dan juga mungkin alat peraga dalam proses mengajar belajar Kalistung itu didapatkan dari mana Bapak? Nah, untuk sarana dan prasarana sendiri dari untuk buku, pensil dan sebagainya itu kami beli dari uang pribadi kami, kemudian ada dukungan operasional kami pakai dari Dukop Babin Kamtibmas setiap bulan dan juga ada sumbangan dari relawan-relawan yang menyumbangkan untuk buku, alat-alat tulis dan juga untuk snack dan makanan-makanan ringan bagi anak-anak di rumah belajar kami begitu, Mbak. Baik Pak Sandri, adakah pesan kepada remaja khususnya anak-anak Papua untuk selalu belajar demi masa depan mereka? Untuk pesan-pesan kami untuk anak-anak Papua khususnya eh, tetap rajin belajar bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu utama, bahwa ketertinggalan kita bukan berarti kita tidak bisa maju, tetapi ketertinggalan kita adalah kesuksesan yang tertunda. Dan kami berterima kasih juga untuk dukungan daripada para orang tua yang aktif untuk mendorong anak-anak mereka yang putus sekolah dan anak-anak mereka yang tidak mampu didorong ke rumah belajar untuk mendapatkan akses pendidikan dan tidak mengikuti jejak mereka yang memang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali.
Baik, terima kasih Babin Kamtipmas Kelurahan Kelawasi Aibda Sandri Yusuf telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang Bapak, sehat selalu dan salam presisi. Terima kasih Mbak Tari, selamat siang, salam presisi.